mungkin saat ini sedang kita alami. Hadirat Tuhan adalah ruang teraman bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Amin. Oke, teman-teman tetap berdiri ya, karena meski kita datang dengan berbagai perasaan, mungkin ada yang tadi ya capek, lelah, pusing dengan tugas-tugasnya, tapi kita percaya hadirat Tuhan adalah tempat sukacita. Maka dari itu, mari kita angkat satu lagu pujian, Oh Giranglah, yang akan dimedley dengan Ku Masuki Gerbangnya dan juga Ya Allah Baik. Aku minta teman-teman untuk kasih goyangan yang terbaik untuk Tuhan, oke? Karena masih pagi ya, kita banget semangat kita. Sekali lagi katakan, Oh giranglah.
datang ke tempat ini dengan hati yang berat, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang selalu peduli, yang selalu mendengar setiap doa kita. Mari kita sampaikan semua beban kita hanya kepada Tuhan, sebab Dia mengerti hati kita. Kita angkat satu lagu pujian, sampaikan kepada Yesus. hadapan-Mu dengan semua kondisi hati kami, baik yang penuh sukacita maupun yang sedang merasakan beban berat. Kami sadar, sering kali kami
memaksakan diri untuk kuat sendirian. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi tempat kami menemukan kekuatan sejati yang hanya datang dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu Bila Ku Renung Dosaku. keterbatasan dan kesalahan kita, kita berdoa untuk setiap perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan yang sudah kita lakukan.
Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku di hadapan-Mu kami sering kali gagal. Kami merasa takut dan cemas akan masa depan, dan terkadang kami membiarkan kekhawatiran itu menguasai hati kami. Kami juga merasa iri ketika melihat keberhasilan orang lain dan menyalahkan diri sendiri saat kami gagal. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali mengandalkan kekuatan diri sendiri dan melupakan Engkau sebagai sumber kekuatan kami yang sejati. Dalam kelemahan kami, kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru-seru kepadamu. Jaminan kasih karunia dari Tuhan kita telah diberikan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam Dia segala dosa kita telah diampuni. Mari kita hidup dalam kasih dan anugerah-Nya. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas oleh kondisi kita. Bahkan ketika kita lemah, Dia tetap menopang dan menuntun kita. Mari kita naikkan pujian tentang kasih-Nya yang tak bersyarat bagi kita. Kita angkat satu lagu pujian kasih tak bersyarat.
termasuk. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Coba lihat acaranya dulu. Setiap dari kita pasti pernah merasa rapuh, merasa lelah, bahkan hampir menyerah. Tapi kita punya Tuhan yang selalu siap memeluk kita dan memberi kita kekuatan baru. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Peluk Aku sebentar saja. Sebentar saja. memuliakan nama-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan hadir dan menyertainya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya akan bacakan teks untuk kita hari ini, minggu ini, dari Filipi 4 ayat 13. Ya. Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, mudah-mudahan semua bisa membaca. Kita baca sama-sama ya, karena satu ayat. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ada dua kata yang perlu kita betul-betul renungkan, ya, renungkan, kenali, karena ada kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Saya dosen di MTE, ya, MTE. Tapi yang mau saya katakan, teks ini ada dua kata yang perlu dikenali. Tak kenal maka tak sayang. Yang pertama itu perkara. Perkara. Yang kedua dia. Yang kedua dia, sumber kekuatan menyelesaikan perkara. Perkara menjauhkan kita dari sumber kekuatan itu. Ya. Ada ahli perang yang mengatakan bahwa ya, ini sebelum Masehi, ya, di zaman pembuangan waktu dari Cina sana, Sun Tzu, dia mengatakan kalau kita mengenal musuh kita, dalam berperang, maka potensi kemenangan ada di tangan kita. Potensi kemenangan. Tapi ketika kita tidak mengenal musuh kita, maka potensi kekalahan kita bisa sangat tinggi terjadi. Artinya apa? Sama halnya dengan hal teks kita ini. Dan Paulus ini adalah pergumulan Paulus. Segala perkara dapat bertanggung di dalamnya. Semua orang berperkara. Ya. Jadi ketika di dalam pengampunan dosa itu ada ayat, kemudian ampuni, ya, pengampunan, ada perkara di situ yang cukup besar. Kalau disimak tadi, ada yang masih mengingat dari perkara yang besar di narasi pengampunan dosa itu, yaitu masa depan. Dan perkara ini bersifat dinamis. Dia, ya, adalah tetap. Aku adalah Alfa dan Omega. Demikianlah Tuhan menyatakan dirinya. Tapi perkara ini dinamis, ya, berubah abad, berubah zaman, berubah era, berubah peradaban. Perkara pun terus bergerak. Dan perkara ini yang menekan, yang menjauhkan dari sumber kekuatan pun bukan semakin lemah menekannya, ya, bertambah abad, bertambah zaman, dia semakin keras menekannya. Ibarat tadi di dalam doa pengampunan itu, ya, masa depan, untuk menggapai masa depan bukan semakin mudah sekarang. Ya, ketika 40 tahun lalu saya tamat kuliah, ya mungkin tidak akan sesulit sekarang. Ketika saya punya anak, sulit sekali. Karena itu tadi, itu adalah perkara. Kontra perkara itu adalah pengharapan. Dia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia adalah sumber pengharapan. Perkara dan pengharapan itu adalah dua kutub yang berbeda. Zaman berubah, era berubah, peradaban berubah, perkara semakin mendekat yang menjauhkan kita dengan sumber kekuatan itu. Yaitu apa? Kalau kita bicara sekarang ini disebut zaman post modern. Ya, milenial lewat 2000-an, ya, mengenal post modern. Kata post menjadi menonjol. Paskah. Keluarlah kata paskah kebenaran, post truth. Kata-kata post itu menggambarkan era sekarang adalah era yang menekan era di tahun 2000. Ya, sekarang kita berada ini post struktural. Artinya struktur pemaknaan teks pun berubah. Ya. Mengkonstruksi teks berubah. Teks kitab suci yang tetap tidak berubah. Tetapi karena oleh pemikir zaman sekarang bisa berubah. Maknanya, ya, didekonstruksi ulang.
maknanya oleh zaman ini. Nah itu di sekarang. Era sebelumnya itu apa? Eksistensialisme, paham eksistensi, menekan pada saat itu, sehingga mereka mengatakan apa? Eksistensi mendahului esensi makna. Kita hadir terlempar ke dunia ini, kemudian kita hidup eksistensi dulu, kita hidup mencari makna dalam kehidupan. Bayangkan, kita dicipta bermakna oleh Tuhan, tetapi dirubah konsepnya. Itu era dulu, tapi itu mempengaruhi. Itu makanya eksistensi di era kemajuan sekarang, media maju sekarang, itu menonjol pengaruhnya. Yang penting eksis, yang penting gaya, bermakna nggak apa-apa, kan gitu. Ya, itu pengaruh dari zaman. Roh zaman mempengaruhinya. Ya, yang penting eksis dan media memberikan. Yang penting gaya tanpa makna itu kita. Bagaimana kalau kedua-duanya hilang? Itulah ancaman sekarang. Kita hidup kehilangan makna, kita kejar tapi kita nggak dapat, kehilangan eksistensi. Itulah tekanan yang semakin keras sekarang. Kita kejar, sepertinya kehilangan makna yang kita kejar, sehingga kita tidak eksis. Eksis dalam arti apa? Kita tidak mampu menghadirkan Allah, eksistensi Allah di dalam kehidupan kita, sehingga Dia, Sang Juru Selamat, tidak menjadi sumber kekuatan menyelesaikan perkara-perkara yang Dia sudah janjikan oleh Paulus, mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita kehilangan sumber kekuatan untuk menyelesaikan itu karena kita tidak tahu arah tujuan kita. Makna kekal yang sudah dijanjikan kita tidak yakin lagi karena pengaruh zaman ini. Roh zaman merebutnya. Apa itu roh zaman? Roh zaman itu mengedepankan HAM, pluralisme, relativitas dari nilai-nilai. Itu sama post itu. Era post, modern post kan. Era post itu mengedepankan humanisme, HAM, pluralisme, kemudian relativitisme, relatif, sehingga narasi-narasi besar yang kekal itu diguncang dengan makna baru. Contoh narasi besar, kita mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang sah, tidak ada apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa? Dia yang dikenal oleh Paulus dalam konteks kita tadi. Dia yang dikenal Paulus. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kebangkitannya dan kematian. Bayangkan kalau kita narasi itu oleh siapa? Orang Kristen juga yang disebut bisa menanggung di dalam Dia. Apa yang kalian bayangkan? Apakah itu rasa damai di tengah badai? Atau kekuatan untuk sejenak beristirahat? Atau keberanian untuk berkata ke Tuhan, Tuhan tolong aku? Mungkin di antara kita ada yang mau berbagi? WL mungkin? Keberanian untuk jujur pada diri sendiri kalau saya sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih nak. Itu butuh kekuatan besar. Ada yang lain sih kan mungkin? Kekuatan untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Luar biasa. Sekarang mari kita ucapkan kalimat ini bersama-sama. Ketika Bunda menyebutkan aku bisa menanggung, kalian lanjutkan dengan suara yang lantang di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke? Iya. Kita mulai. Aku bisa menanggung segala tugas dan skrip
skripsiku bagi yang sedang skripsi, yang sangat berat sebenarnya. Di Dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, aku bisa menanggung rasa cemas dan ketidakpastian atas masa depanku. di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku bisa menanggung tekanan dan ekspektasi orang lain kepadaku. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Mari kita ulangi kalimat itu sekali lagi dengan penuh keyakinan. Segala Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus mengingatkan kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Persembahan kita hari ini adalah respon kita terhadap kasih dan kecukupan yang Tuhan berikan. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kita menyanyikan lagu Hari Terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan
Kiranya persembahan ini Engkau berkati, bukan hanya nilainya, tetapi juga ketulusan hati kami. Kami rindu agar persembahan ini dapat menolong sesama yang membutuhkan dan menjadi alat untuk menyatakan kasih-Mu di dunia ini. Amin. Sekalian, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan belajar dan berkumpul bersama. Kami mohon berkat-Mu atas setiap mahasiswa yang hadir. Berikan kami kesehatan, tubuh, dan pikiran, serta kekuatan menghadapi setiap tantangan akademis dan pribadi. Bimbing kami agar tetap semangat, bijak, dan berserah pada kehendak. Kami bersyukur atas orang tua dan keluarga yang selalu mendukung kami. Terima kasih atas kasih, doa, dan pengorbanan mereka yang menjadi kekuatan kami setiap hari. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan bersejahtera dan sukacita. Teguhkanlah hati mereka dalam setiap perjuangan. Dan balaslah segala kebaikan mereka dengan berkat yang melimpah dari-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang berjuang dalam masa perkuliahan ini. Mereka yang sedang sakit, lelah, stres, atau menghadap beban pikiran yang berat. Engkau mengenal setiap pergumulan mereka, Tuhan. Kami mohon berikan kekuatan baru, ketenangan hati, dan semangat untuk bangkit. Pulihkan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka dengan kasih-Mu. Kiranya mereka tidak merasa sendirian, tetapi merasakan bahwa Engkau selalu menyertai dan menuntun langkah mereka. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas keberadaan komunitas PMK yang Engkau tanamkan di tengah kampus kami. Terima kasih karena melalui persekutuan ini kami dapat bertumbuh bersama dalam iman dan kasih Kristus. Kami berdoa Tuhan, jadikanlah PMK ini tempat yang aman, di mana setiap mahasiswa diterima, didengar, dan dikuatkan tanpa takut di hati. Biarlah kasih-Mu memenuhi setiap hati kami, sehingga kami dapat saling menopang dan menumbuhkan satu sama lain. Dan Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa agar Engkau memberi mereka hikmat, kejujuran, dan hati yang takut akan Tuhan dalam mengambil sikap keputusan bagi rakyat. Dan kami berdoa memohon kiranya bangsa ini semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom semua. Shalom. Shalom semua. Shalom. Ya, warta PMK. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jaspar yang udah bawakan khotbah pada hari ini. Ya, walaupun cukup singkat, sekitar 20 menit ya tadi Pak ya. Ya 20 menit. Kalau misalnya teman-teman bisa nangkap tadi, wah itu luar biasa gitu kan. Pak Jaspar sempat menyinggung beberapa tokoh-tokoh yang cukup dalam teologi dan juga filsafat. Terus Nietzsche kalau tahu. Terus juga Pak Jaspar tadi sempat menyinggung kehidupan modern dan postmodern. Itu seperti apa? Lalu tadi ada satu quotes yang itu salah atau gimana tadi Pak? Yang eksistensi mendahului esensi. Era modern. Itu era modern. Itu narasinya mereka. Oke, kalau narasi postmodern, esensi mendahului eksistensi. Enggak, itu era sebelumnya. Oke, itu era sebelumnya. Oke, terima kasih buat khotbahnya Pak, menguatkan kami. Sedikit saya baca lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Pak Jaspar juga tadi sempat nyinggung pendisiplinan membaca Alkitab. Kalau teman-teman tahu, kami ada grup PMK Pusat sama pembina. Pak Jaspar ini
salah satu teladan yang bisa kita contoh dalam kedisiplinan. Setiap hari beliau antara jam 4 atau 5 sampai jam 8 atau 9 rutin mengirimkan renungan setiap hari. Jadi saya cukup kagum gitu kan, bisa disiplin banget gini, walaupun beliau juga adalah sebagai tenaga pengajar dosen di kampus ini dan cukup padat. Oke, pengumuman. Oke, buat pelayan hari ini teman-teman bisa lihat, luar biasa tadi pemusiknya, saya senang. Ini pertama buat pengakuan iman rasuli dari Neta Greenel Nalda dari GKPS Batak Simalungun. Lalu tadi yang doa persembahan itu Ranesi Paulina Simbolon GPDI Batak Toga. Lalu tadi yang ketiga doa siapa? DJ Manbaik. Nama depannya DJ. Oh, DJ Manbaik dari Gemit Albert L dari Timor. Lalu pelatar kita yang luar biasa hari ini ya, tumben tadi singernya laki-laki semua ya. Biasa kan singernya cewek. Ada. Nah, buat WL sendiri, Kak Cynthia GKPS Batak apa ini? Simalungun. Oke, lalu yang selanjutnya singer Jondri Kemim Wis dari Manado, Minahasa. Lalu singer yang kedua Bang Adrian Gereja Kristen Pasundan. AA Adrian. Lalu buat gitaris kita di situ bisa dilihat Nathan GDI. GDI. Batak Toba. Lalu basis kita Debin GBI Batak Jawa. Lalu keyboardis kita di sebelah sana ada Kores Gereja Metodis Indonesia Batak. Lalu kajenis kita Adriel GPDI D-nya kecil ya. GPDI Batak. Ananda Samuel. Nah, buat kajonnya ini teman-teman lihat kajonnya. Nah, kemarin saya sempat sering ketemu sama pemain kajon ini yang pas student fair. Dia awal-awal langsung mendaftar sebagai pelayan. Bang, saya bisa main drum dan kajon. Kamu sering main di gereja? Iya, saya sering bang. Terus, oh iya, sok daftar nanti dipanggil. Nah, lalu kemarin ketemu di ini ya jam-jam istirahat di luar, ketemu di jalan habis ngampus. Bang, kok saya belum dipanggil bang? Saya pengen pelayanan. Wih, luar biasa. Terus hari ini bisa ketemu di sini Kak Julis. Jago tadi dia. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Kak Julis. Ya, harapannya teman-teman juga yang rindu pelayanan gitu kan, yang di kampungnya pelayanan aktif, di sini juga harus lebih aktif. Oke, selanjutnya Asyir dari Kolektan yang menyapa teman-teman tadi semua. Yang pertama ada Efraim Immanuel GBI Jawa Manado. Asyirnya di mana? Itu di belakang. Terus ada Trie. Oh benar cara bacanya Trie. Tintian Brunga Getor Toraja. Lalu yang ketiga Grace Jessica Enla Tionghoa. Lalu yang keempat Timothy David Silain GPIB Batak. Lalu yang kelima Evelyn Grace Agave, ini cara bacanya Bru Tarigan, bukan BR. GBKP Batak Karo. Terus yang keenam Eu Karista Simbolon AKBP Batak Toba. Lalu yang ketujuh Ananda Samuel Jordi. Oh iya, bukannya tadi udah jadi kajon? Oh beda. Oh oke. Jordi. Oh Jordi. KPI Jawa. Oke, berikan apresiasi tepuk tangan buat next. Nah, buat logistik sendiri ya masih tetap konsisten 5 atau 4 orang. Ada Brian Johannes Bandoso Getok Toraja. Logistik di mana? Di belakang tuh.
Terus Raden Arnold Damanik GKI Batak Toba. Lalu Deo Maximilian GBI Chinese Sunda. Lalu Putra Sadewa Widianto Getor Toraja. Lalu Glenn Alexander Fortesimo Tuhumuri GSJA Ambon. Oke kan, berikan tepuk tangan apresiasi buat kita. Media publikasi dan visual. Yang pertama itu ada Irin Damai Manurung Batak Toba HKBP. Mana orangnya? Oh di belakang layar. Lalu yang kedua Emmanuel Denile Belvi Felix Bomba Toraja Gereja Toraja Tangerang. Makin banyak orang Toraja di sini ya. Lalu Tiara Yunike Hulu Nias BNKP. Selanjutnya Gad Rasfi Immanuela Jawa GKJ. Lalu Alvin Ginte Batak Karo GBKP. Kita apresiasi juga buat teman-teman ini. Ya kalau teman-teman tahu kegiatan kita ini dokumentasinya itu kita bagikan di story Instagram. Kalau misalnya teman-teman tadi ngerasa pede, aku tadi di foto yang pas mungkin tutup mata dan lain-lain, silakan cek nanti di Instagram kita di story. Ada tuh foto kalian, lumayan kan buat bahan story gitu. Selanjutnya, oh ini udah tadi. Nah ini total pemasukan kita nih. Wah puji Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Total pemasukan minggu lalu dari kantong persembahan 357.000. Lalu dari kiri 1.719.012 rupiah. Lalu buat total keseluruhannya sekitar 8 juta. Ya semoga dapat dialokasikan dengan baik untuk kas persembahan kita dalam pelayanan kita di PMK dan menunjang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, next. Oke, sebelumnya lagi. Oke, puji Tuhan yang hadir pada hari ini masih konsisten cukup banyak. Walaupun ada kegiatan Welcoming Day dan itu tidak mengganggu kita semua. Terima kasih teman-teman yang bisa hadir pada hari ini buat kerinduannya datang beribadah. Semoga bukan karena agama ya, karena beribadah. Total jemaat yang hadir hari ini ada 230 orang. Lalu saya juga ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu, mungkin pertama kali datang ke sini, selamat bergabung. Oh 2 kali, puji Tuhan. Selamat bergabung di Persekutuan Oikumene PMK Telkom University. Jadi ini bukan gereja, tapi ini Persekutuan Oikumene. Jadi kalau teman-teman ada melihat, aduh teman aku ada yang nggak pernah gereja ini selama di Telkom. Alasannya apa? Karena kendaraan atau karena jauh. Ajak sini. Oke, ini buat apa ini? Absensi apa? Oke, sebelumnya lagi. Oke, teman-teman, 2 bulan lagi kita akan merasakan Natal. Musik. Tapi sebelum kita melaksanakan Natal yang ceria, Natal yang megah, atau mungkin Natal yang romantis, pasti oh iya, jangan bawa romantis, sensitif ya. Maka dari itu pasti ada partisipasi sumbangsi dari panitia. Nah kalau misalnya teman-teman pengen kontribusi biar Natalnya lebih keren lagi, makin gacor, nah ini daftar. Jadi teman-teman yang pengen daftar panitia Natal, bangga. Jadi deadline pendaftarannya besok hari Senin, nanti kita akan close pendaftaran. Oke, silakan di scan. Yang sudah daftar siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa lagi? Nah, yang belum daftar. Biar teman-teman dapat merasakan bagaimana sih pengalaman Natal di kota perantauan. Ya, siapa tahu nanti ada yang diajak foto. Iya. Oke, next. Absensi kelas agama. Nah ini silakan absensi kelas agama. Jangan lupa fotonya disimpan ya guys, karena fotonya itu nanti bakal teman-teman pakai penjelasan di tugas besar 1 UTS. Nah jadi dalam penjelasan review insight khotbah per minggu
itu nanti disertakan bukti teman-teman hadir atau enggak. Kalau misalnya teman-teman ada izin karena sakit, nah buktinya surat izin. Tapi kalau teman-teman nggak ada bukti foto, nah itu nanti dianggap tidak sah. Jadi misalnya 8 pertemuan nih, 8 pertemuan bobotnya adalah 30% untuk tugas besar. Tapi ternyata teman-teman cuma hadir 5 pertemuan. Nah itu berarti 5 kali 8 kali 5 kali 100%, 8 dikali 100% dibagi 5. Oke, udah semua? Oke, next. Kamis ibadah atau ibadah Kamis? Oh, ibadah Kamis. Ibadah Kamis dari PMK BKS ya. Untuk tempatnya nanti akan disampaikan. Tapi biasanya kita di GSG ya. Teman-teman yang rindu untuk persekutuan hari Kamis mungkin kosong, silakan ikuti ibadah ini. Terutama yang teman-teman dari jurusan ekonomi bisnis sama komunikasi sosial. Oke, lalu minggu depan guys, bulan ini kita sudah habis seri pertama kita terkait knowledge, wisdom, dan authentic, terkait permasalahan manusia, permasalahan dalam mahasiswa agar kita dikuatkan, itu udah beres. Nanti minggu depan sampai 1 bulan ke depannya kita akan membahas tema besar yaitu unity in diversity. Nah ini keberagaman di dalam kesatuan. Nah ini kalau misalnya kita lihat pasti kita keingat tentang tema materi agama yang pertama. Apa materi agama pertama? Tritunggal. Nanti kita akan buka dengan tema Allah itu Esa. Allah itu Esa. Lalu yang kedua, minggu keduanya kita akan buka lagi tentang Pancasila. Karena Pancasila itu juga unity in diversity, agar kita semakin mencintai negara kita, semakin mencintai Kristus di negeri ini. Jadi jangan kabur dulu, tetap di Indonesia. Lalu yang buat selanjutnya nanti kita akan nantikan temanya. Jadi pastikan teman-teman 1 seri ke depan harus hadir terkait persatuan kita di NKRI dan persatuan kita kepada Tritunggal. Oke, udah? Oke? Mungkin sekian dari saya, warta dari saya. Saya kembalikan kepada Bunda. Shalom semua. Halo. Kita seperti biasa ya teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Mars PMK. Untuk kita mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri lagi. Mungkin teman-teman dari pengurus PMK boleh nanti maju ke depan. Seperti biasa koreografi. Di atas sekarang. Hah? Di atas sekarang. Nanti lah. Terlalu cepat kalau sekarang. Pemanasan dulu, pemanasan. Oke. Sudah? Nanti teman-teman pengurus maju ke depan ya, koreografi Mars PMK.
kita mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan. Sekarang saatnya kita kembali ke tengah dunia. Ingatlah, perjalanan ini tidak mudah, tetapi kita tidak sendirian. Bawalah kekuatan dari Kristus ini ke dalam setiap ruang kelas, ke dalam setiap pujian, dan ke dalam setiap percakapan kita. Jadilah pembawa damai dan harapan bagi sesama. Jadilah teladan bahwa di dalam Dia kita dapat menanggung segala perkara, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.